قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Shalawat lan salam mugi-mugi tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak dan Ibu sekalian, malam hari ini kita bersyukur diparingi nikmat sehingga bisa duduk dalam majelis yang mugi-mugi bawa berkah bagi kita sekalian. Malam ini kalau akan bahas surat Quraisy. Kalau tuntun ji, surat pendek namanya surat Quraisy. Diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Ilafihim. Ilafihim. Rihlatash syita'i was-shayf. Rihlatash syita'i was-shayf. Falya'budu rabba hadzal bait. Falya'budu rabba hadzal bait. Alladzi at'amahum min ju'. Alladzi at'amahum min ju'. Wa amanahum min khawf. Wa amanahum min khawf. Nah, kalau ulang sepesan malih. Li'ilafi Quraisy. Ilafihim. Rihlatash syita'i was-shayf.
فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Nah, diikuti. Kalau bacakan terjemahannya Ji, jenengan ikuti lagi. Kebiasaan orang Quraisy. Kebiasaan orang Quraisy. Mereka melakukan perjalanan pada musim dingin dan musim panas. Maka sembahlah Allah, pemilik Ka'bah. Maka sembahlah Allah, pemilik Ka'bah, yang telah memberikan makan kepada mereka dari rasa lapar, dan telah memberikan rasa aman dari ketakutan. Baik. Suratnya tadi namanya surat Quraisy. Ini sebenarnya kelanjutan saking surat Al-Fil yang membicarakan tentang gajah, pasukan gajah. Di sini disebutkan karena kebiasaan orang Quraisy. Wong Quraisy iki tiyang pundi ta? Pak. Iki dong apa ora to iki? Wong Quraisy tiyang rika pundi? Quraisy itu keturunannya nanti sampai pada Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi keturunannya Kanjeng Nabi nggih, jalure ke atas itu Bapak Abdullah, simbahnya itu Abdul Muttalib, sampai ke atas terus tekan mbah buyute iki Quraisy. Berarti saking Arab. Itu jalur keturunan yang mulia, nanti ditarik terus ke atas sampai Nabi Ismail. Nabi sinten? Nah, bapake Ismail sapa? Ibrahim. Berarti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam keturunan saking Nabi apa? Ibrahim. Di bawahnya apa? Ismail. Nanti sampai dapat apa? Bangsa Quraisy. Nanti sampai disimbahnya Kanjeng Nabi yaitu Abdul Muttalib. Terus anaknya Abdul Muttalib ada yang namanya Abdullah. Kemudian putrane sinten? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti tiang apa? Arab. Ya, berarti tiang Arab. Nah, di sini dikatakan karena kebiasaan orang Quraisy.
Apa kebiasaan mereka kalau pergi melakukan perjalanan? Mereka mau pergi safar. Itu biasanya kalau musim dingin itu nanti ke Yaman. Kalau nanti musim panas itu ke utara, ke Syam. Ulang-ulang. Kalau musim dingin mereka ke Yaman. Kalau musim panas mereka ke Syam. Iki Yaman iki nang endi meneh kuwi? Hah? Yaman saking Jogja niku undine to? Hah? Kulon apa wetan? Kulon terus tekan Arab. Di bawahnya Arab. Kalau di peta itu pas kidule Arab. Iki wis dong apa urung ya kuwi ya. Ya pokoke kaya ngono. Terus kalau Syam itu di utara. Utara saking Arab. Syam itu dulunya itu ada Yordania, sekarang negaranya niku Yordania, Lebanon, ada Palestina, ada yang sedang konflik sekarang ini Syria. Nah, kalau musim dingin mereka ke Yaman, dagang di sana. Kalau musim saifiyah panas mereka ke Syam. Allah beri kemudahan itu orang Arab pergi ke Yaman, pergi ke Syam. Itu tidak ada gangguan. Dapat nikmat untuk berdagang. Berarti berdagang itu boleh atau tidak? Nah, berdagang itu boleh apa tidak? Dagang apa? Bebas. Jenengan biasanya dagangnya apa toh? Hasil bumi ini apa? Nah, terus didol. Berarti apa ora ya kuwi ya? Jagung terus kacang, batinnya oke apa ora ya kuwi ya? Hah? Sekilane pinten, Bu? Didol. Gapleke pinten? 2,5 apa? 1 kilo? Tak kira 25.000. Terus kalau itu apa tadi? Gaplek tadi, jagung 3.000. Terus kacang 6.000, 8.000. Ki wis iso nganggo apa ya kuwi ya? Biasanya hasilnya pinten kilo? Pinten, Pak? Pinten kintal? 2 kintal berarti 20. Hah? 2 kintal Pak Yadi. 20 kilo? Hah? Enggak, 2 kuintal itu 20 kilo nji. Oh, 200 kilo. Oh, burung sak ton ya. Burung sak ton. Ya. Nah, ini dagangnya ke Yaman kalih Syam. Dagang itu asalnya boleh. Bisnisnya apa? Terserah. Yang penting yang dijual itu barang halal. Kalau itu barang haram, kalau ada upah, penghasilan, upahnya jadi upah haram. Kalau dia dapat penghasilan ini terus untuk nafkahi istri, nafkahi anak-anak, ya jadi istri sama anak-anak makan yang haram. Contohnya apa? Bisnis yang haram. Ya barang haram. Contohnya apa? 1, miras. Nama lainnya khomer. 2,
makanan-makanan saking hewan yang haram. Apa yang hewan sing haram dipangan? Babi, anjing. Apa Pak? Bangke iki kepiye bangke? Sapine mati ora sempat disembelih. Iya toh? Wedhuse mati sakit ora sempat disembelih. Terus mati, statusnya apa? Bangke, bangkainya didol, statusnya apa? Haram. Bangke haram. Dulu ada yang biasanya kumpulkan darah. Bar sembelih pitik apa wedhus apa sapi. Terus dijadikke apa? Dine bumbu apa ora? Nei apa uyah? Halal apa mboten? Haram. Saiki ora entuk meneh. Masuk barang haram. Contohnya apa meneh sik haram? Duwe warung. Apa Mbah? Mau miras. Apa meneh ya ning warung sik haram-haram ku ya. Wis rokok meneh ku ya. Haram anjing, babi haram. Hewan apa meneh? Kelelawar iki bahasane apa? Kelelawar? Kelelawar jenengan sebut apa? Codot tadi toh. Haram dijual. Karena itu hewan yang diharamkan oleh Kanjeng Nabi. Enggak boleh diperjual belikan. Nah, ini hewan-hewan. Ada lagi yang haram karena untuk dukung maksiat. Ada yang haram karena untuk dukung maksiat. Contoh. Biasanya pakane lele ki apa? Selain pelet apa? Bangkai tadi. Lele ini dinai pakan bangkai. Bangkai tadi sudah dijual yo masalah. Akhirnya lele tadi uripe saking apa? Bangkai. Namanya jalalah. Jalalah itu yang biasanya makannya najis-najis. Bangkai itu masuk apa? Najis. Maka dihukumi haram. Paham Pak? Terus lele ini jadi halal pripun? Saiki di kolam sing najis ta, dipindah kolam sing anyar. Terus dinehi pakan sing biasa. Dinehi pakan terus sampai dapat pakan halal, baru boleh itu lelenya itu dimakan. Baru boleh lelenya tadi dijual. Itu masalah-masalah seputar dagang. Intinya kalau dagangnya itu benar, itu bawa berkah, itu luar biasa. Yang penting nggak bohong, orang ngapusi, jujur, ora ngelabui. Ngelabui itu gimana? Dulu di masa Kanjeng Nabi niki, ini wonten tumpukan gandum. Ada gandum itu pernah Nabi ketika itu periksa, melakukan sidak di pasar. Terus gandum ini yang elek dimasukkan di dalam. Yang bagus ditaruh di luar.
Jadi orang kalau lihat, masya Allah, iki gandum iki apik tenan loh. Terus Nabi SAW coba ini tangan beliau ini beliau masukkan dalam gandum tadi yang tumpukan tadi, masukkan. Set. Ya Allah, iki apa iki Pak? Nabi tanya pada pedagangnya. Pedagangnya langsung jujur, maaf wahai Rasulullah, gandum ini yang di dalam tadi itu semalam kena hujan. Biar aman saya tutupi sehingga orang-orang tidak tahu, berarti sudah mengelabui orang. Goro. Ya toh? Orang kira tadi apa? Wape. Maka setiap jual beli yang jenengan sembunyikan aibnya, sembunyikan jeleknya, itu jual beli yang masalah. Itu jual beli yang masalah. Contoh lagi dagangnya, agar itu tidak masalah, dagang ini mesti jelas. Istilah para ulama itu tidak boleh ada goror. Goror itu apa? Jual beli kucing dalam karung. Nah itu istilah kita. Apa jual beli dalam karung? Orang jelas detail apa? Contoh, niki kolam ikan. Ya, kolam ikan. Orang-orang datang di situ mancing. Masuk sekali bayar misalnya 50.000, Pak terserah jenengan mau mancing dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore silakan, cuma 50.000 saja. Ada yang mancing blas orang ono nggak ada hasil, orang ono hasilnya. Ada yang mancing, masya Allah, dia bawa sak karung. Hasilnya tadi nggak dikiloin, terus bawa pulang. Ada yang cuma dapat 1 atau 2 ekor. Padahal semuanya masuk tadi bayarnya berapa? 50.000. Ada yang dapat banyak, ada yang nggak dapat, ada yang dapat sedikit. Ini istilahnya jual beli tidak jelas. Kenapa tidak jelasnya? Ikannya belum tentu dapat. Kalau mau jelas gimana caranya? Ikan wis dipancing, terus dikiloin. Misalnya dapat 2 kilo, 2 kilo harga 1 kilo 20.000, oh tak bayar 40.000. Itu jelas. Seandainya saya mancing nggak dapat apa-apa, ya sudah saya cuma bayar uang masuk tadi. Namun untuk ikannya ini saya nggak dapat apa-apa, ya wes ora dihitung. Kalau saya dapat banyak, saya langsung dapat 20 kilo. Berarti bayarnya 20 kilo dikalikan 20.000, dapatnya 400.000. 400.000 tak bayar. Niku pun jelas. Paham? Itu bukan jual beli kucing dalam karung. Apalagi kucing itu tidak boleh diperjualbelikan. Ya, kucing itu tidak boleh diperjualbelikan. Kalau istilah jual beli kucing dalam karung, kucingnya orang yang tak tidal kok. Apalagi sudah enggak jelas. Dagang boleh-boleh saja, yang penting lagi satu, tidak boleh dagang tadi merugikan orang banyak. Jangan pernah alami kalau lagi krisis bensin. Biasanya ini besok diumumkan harganya itu mau naik. Akhirnya apa? Sek duwe bensin apa? Ditimbun, ditahan. Akhirnya sakwara cari bensin kemana-mana nggak bisa. Nah dia punya stok, dia bawa keluar. Sekarang harga bensin normalnya seliter pinten Pak? 9.000. Karena orang butuh-butuh banyak, maka dia jual seliternya 25.000.
Dengan terpaksa orang beli bensin. Kenapa? Butuh. Ya toh? Akhirnya orang-orang semua terpaksa beli. Wah, rugi semuanya tadi. Merugikan orang banyak. Gara-gara dia nimbun bensinnya itu banyak, dia keluarkan, harga jadi naik sekali. Maka menimbun barang untuk kasus ini juga tidak boleh karena sifatnya merugikan orang banyak. La yahtakiru illa khati'un. Kata Nabi SAW, tidaklah orang yang menimbun barang itu kecuali orang yang berbuat dosa. Karena sifatnya tadi merugikan orang banyak. Itu contohnya. Jadi kalau di sini yang punya warung, perhatikan tuh. Kita itu bukan hanya dagang, terus batinnya oke, untungnya oke, bukan. Kita itu dagang, yang penting berkah. Berkahnya gimana Pak Ustadz? Oh, saya dapat pas-pasan, dia nggak masalah, yang penting halal. Ustadz, aduh sehari ini cuma ada 3-4 pelanggan saja yang beli. Ya sudah, sedikit yang penting halal. Halal ini yang nanti insya Allah bawa berkah. Paham Bu? Ya. Tadi misalnya payunnya cuma 3.000 per kilo. Wah, hasilnya segini. Yang penting halal. Dijual 6.000 lagi. Kok segini harganya? Yang penting halal. Mugi-mugi yang halal tadi dari jagung, dari gaplek, dari apa lagi tadi? Kacang. Mugi-mugi bawa berkah. Terus disebutkan di sini faliya'budu, karena nikmat tersebut maka syukurilah, beribadahlah kepada Allah, salatlah, sembahlah Allah yang memiliki Ka'bah ini. Ka'bah yang ada di Masjidil Haram. Maka bentuk kita syukur kalau dagangan kita itu laris. Kita dapat rezeki yang banyak. Kita dapat nikmat yang banyak. Maka solusinya adalah perbanyak syukur. Perbanyak apa? Syukur. Banyak-banyak bersyukur pada Allah. Allah yang paling nikmat, maka dibalas dengan syukur. Syukurnya caranya bagaimana? 1, bersyukur dengan hati. 2, bersyukur dengan lisan. Ucapkan alhamdulillah. Coba sarengan. Alhamdulillah. Yang ketiga, manfaatkan nikmat tadi dalam ketaatan atau ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang namanya syukur. Maka orang yang sholat berarti dia sudah bersyukur. Orang yang jalani kewajiban puasa berarti sudah bersyukur. Orang yang rajin ucapkan alhamdulillah berarti sudah bersyukur. Orang yang hatinya selalu sandarkan nikmat semuanya pada Allah, itulah orang yang bersyukur. Cara syukur seperti itu. Syukur dengan hati, syukur dengan lisan, syukur dengan anggota badan. Berarti wong sing ora salat syukur napa mboten? Mboten. Sing ora poso padahal mampu, mboten wonten halangan, ya, bersyukur napa mboten? Mboten. Wong sing maksiat bersyukur napa mboten? Mboten. Orang yang berbuat syirik bersyukur napa mboten? Mboten. Sampai dia tauhidkan Allah, sampai dia mau beribadah pada Allah, sampai dia tinggalkan maksiat, sampai dia tinggalkan dosa besar. Paham ya? Nah, disuruh faliya'budu rabb hadzal bait. Lalu disebutkan nikmat Allah ada 2 setelah itu. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Yang telah memberikan mereka itu makan
Sebelumnya itu lapar dan telah memberikan mereka itu aman, rasa aman. Setelah sebelumnya itu sering berada dalam ketakutan. Berarti kita rinci yang namanya nikmat tadi ada dua yang kita dapat sehari-hari. Ada nikmat berupa makan, ada nikmat berupa rasa aman. Di rumah jika dapati dua nikmat ini maka bisa mendapatkan nikmat dunia seluruhnya. Yang penting mau bersyukur. Kata Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, indahu qutu yaumihi, faka'annama jizat lahud dunya." Siapa yang pagi hari aminan fi sirbihi, di rumah aman, mu'afan fi jasadihi, pagi harinya badannya sehat, indahu qutu yaumi, di pagi hari makanannya ada. Berapa nikmat nih? 3. Coba dirinci. 1 tadi apa? Aman. 2 apa? Sehat. 3 apa? Makan. Ulang. Yang pertama apa? Aman. Yang kedua apa? Sehat. Yang ketiga makan. Apa di sini keutamaannya? Dia syukuri 3 ini, faka'annama jizat lahu dunya. Dia sudah pegang dunia itu seluruhnya. Karena ada yang dapat lawannya. Dia nggak dapat rasa aman, rusuh di mana-mana. Dia nggak dapat rasa aman. Sekarang ada saudara kita yang kena asap belum juga asapnya hilang. Berminggu-minggu belum lihat matahari. Neng Gunung Kidul ora ta? Mboten, wah aman coba. Tenang. Pagi matahari terbit, tenggelam, aman, hutan nggak ada yang terbakar. Neng kono ki neng Sumatera, Kalimantan terbakar. Yang kedua tadi nikmat apa? Sehat badan, badannya sehat, ragane sehat. Kemarin iki pas daurah niki wonten pemeriksaan ta? Nggih. Jenengan periksaan apa mboten? Nggih. Keluhane apa? Kan dihitung toh. Jenengan itu tekanan darahnya berapa, ya toh? Rata-rata itu dekat 200. Hipertensi, darah tinggi. Iya toh, Pak? Ya. Makanya kalau aktivitas biasanya mumet. Iya toh? Mau kerja sedikit mumet. Arak sholat mumet. Arak nyaur utang mumet. Hipertensi. Di antara sebabnya itu kebanyakan makan uyah. Kata Pak Dokter. Penyakit yang kedua kemarin yang jenengan periksa itu, kata Pak Dokter itu kena ispa. Terutama bapak-bapak, gangguan pernapasan. Apa masalah itu, Pak? Rokok. Pak Dokter itu langsung periksa itu. Pak Dokter berapa persen? Ya Allah Ustadz ini 90%. Ya wes warga warai iso entek iki gara-gara 2 penyakit ini. Hipertensi karo apa mau? Ispa. Pak Dokter itu pengaruhnya apa hipertensi tadi? Seharusnya mereka bisa stroke Ustadz. Kok bisa stroke? Kok nggak kena stroke? Mungkin karena mereka itu rajin yang alas makanya orang kena stroke. Aman berarti. Namun nanti ada penyuluhan lanjutan itu, masalah-masalah ini tadi itu 90%-nya tadi itu. Nah itu nanti ada penyuluhan lagi untuk tindak lanjut. Tak kira warga warak iki sehat kabeh ya kowe sik. Ngapa saya? Berapa persen? 90% Ustaz. Ya Allah, apa sebabnya? Wah itu tadi yang tak sebut. Kebanyakan. Kemarin diperiksa itu 700 orang itu.
kakaknya sekitar 300-an toh. Nah, berarti satu rumah ada yang 2 atau yang 3 itu periksa bareng. Ya. Kita itu penting jaga kesehatan. Sehat itu penting. Sehat digunakan apa ibadah? Biar nanti sholatnya tertib, lancar, gak banyak sakit gitu. Ada waktu untuk jalan ya jalan, gerak ya gerak. Yang masalah-masalah tadi mbok dikurangi, opo ditinggalke, ora lanjut meneh, biar gak kena ispa. Masalah ini macam-macam toh kemarin toh Pak? Iya toh? Kalau kemarin saya juga periksa, alhamdulillah aman-aman saja, sehat. Yang penting istirahatnya cukup, makannya juga cukup, apa meneh, olahraganya cukup. Oh jenengan olahraga terus kok tiap hari, negal ngarit, iya toh? Makanya sehat. Yang penting sehat tadi dijaga itu. Terus yang terakhir tadi dapat nikmat makan pada pagi hari. Wallahu a'lam bishawab. Rampung. Apa pertanyaan? Sinten? Pak Kasimin. Waktu dari pun kitab, waktu dari pun sahabat ketika dia sholat sampai 3 kali disuruh ulangi lagi bertasbih karena sebenarnya dia belum sholat. Oh iya. Atau masakan sholat atau banyak kemudian atau belum sholat. Ketika orang itu disuruh ulangi sholat oleh Kanjeng Nabi, dia katakan, wahai Rasulullah, kamu suruh saya sholat itu ulang kali, saya nggak pernah sholat itu sebagus ini. Berarti sholat yang dia lakukan ketika itu sholat yang paling bagus dia ketika itu lakukan di hadapan Kanjeng Nabi. Ternyata Nabi suruh ulang sampai 3 kali. Apa sebabnya? Sebabnya itu karena sholatnya mboten wonten tumak nina, tidak ada tumak nina. Apa maksudnya? Sholatnya terlalu banter, cepat. Nah, lihat ini caranya yang cepat ini ya, masalah. Mau turun rokok harus ada tumak nina. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Ini belum nyantai ini. Dia turun lihat. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wis ngadeg rakaat kedua. Iki jenengan guyu iki wis tahu paling gue paling. Iya. Cepat banget. Turun tadi itu. Ya, kalau mau tumaknina ya pelan, rindih, lihat. Allahu Akbar. Subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Allahu Akbar, sujud. Subhana rabbil a'la. Oh, enak dah? Pelan. Nah, tadi yang ditanya Pak Kasimin, sholatnya orang ini karena terlalu cepat. Terus sinten malih? Pak Yadi. Ya langsung on Pak. Terima kasih. Langsung saja. Ini untuk warisan Ustaz. Ini ada suami istri sudah meninggal semua, tidak punya anak. Yaitu warisannya untuk siapa dan bagaimana caranya? Apanya tadi? Warisannya? Ya, tinggal. Karena semua Yang ditinggal siapa kalau gitu? yang meninggal semua, tidak punya anak. Saudaranya? Ada. Ada. Berarti semua warisnya untuk saudara-saudaranya dibagi. Suami istri nggak ada. Bapaknya orang tuanya
Sudah nggak ada juga anak-anaknya, nggak ada. Berarti cuma saudara kan? Nah saudaranya nanti dibagi. Kalau ada 5, perempuan 2, laki-laki 3, laki-laki dapat 2 bagian dibandingkan perempuan 1 bagian. Iya 5 anak tadi, 5 saudara tadi. Dibagi untuk saudara-saudaranya. Kalau misalnya apa jumlah saudaranya pinten Pak? 3. Sek lanang? 3. Apa sudah meninggal saudaranya? Saudaranya semua sudah meninggal. Yang masih tinggal 2. Nah, saudara ini 2 anak. Nah, berarti anak ya, anak yang dapat tadi. Ya, yang tadi yang masih hidup. Lanang apa wedok? Lanang wedok. Berarti 2 yang masih hidup, 1 yang sudah meninggal. Nah, satunya nanti diserahkan pada anaknya. Namun yang 2 ini nanti yang 2 ini dapat lanangnya 1, wedoknya 1. Berarti 2:1. Yang laki-laki dapat 2/3, perempuan dapat 1/3. Terus sisanya kalau masih ada sisa serahkan pada anak. Yang sudah meninggal tadi. Pokoknya 2:1 untuk yang masih hidup. Sisanya untuk anak-anak. Keponakannya tadi berarti dari saudara-saudaranya. Baik, wonten malih. Ada di radio wonten mboten? Bapak, ibu-ibu, iki paham apa ora ya iki ya? Mau dagang itu loh, warung po duwe bisnis, pun paham je? Mboten, Mbah. Ya wes. Kalau tidak ada berarti kita cukupkan. Nanti malam Senin berikutnya, malam Senin apa? Pahing ya. Nah, ke selatan dulu berarti. Ke Kunci, baru nanti ke utara. Ya, nanti ke selatan dulu ke Kunci. Nanti silakan hadir malam Senin Pahing berikutnya. Demikian mugi-mugi manfaat. Allah paringi panjang umur, diparingi sehat. Mugi-mugi kita dijauhkan oleh Allah saking penyakit-penyakit yang berat, dan mugi-mugi kita terus diberikan istiqomah. Demikian kita cukupkan, kita tutup kalian doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.